tujuan antara yang harus kita capai untuk bisa mencapai tujuan puncak itu adalah kita bisa hidup di dunia ini dengan ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paketnya memang seperti itu. Radiyatan mardiyah. Kita tahu ridho Allah yang akan mengantarkan kita kepada kemuliaan, digolongkan sebagai hamba-hamba Allah yang masuk ke surga. Ya, tahapan-tahapannya itu hanya akan bisa diraih dan dimulai dari apa? Hidup yang kita jalani harus menjadi hidup yang ridho kepada Allah. Sebagaimana menjadi komitmen kita, ya, kita bersumpah untuk ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Dan ini kita wujudkan dalam bentuk nyata berupa apa? Menjadikan seluruh sholat kita, ibadah kita, hidup dan bahkan mati kita, kita persembahkan seluruh desah napas kita, detak jantung kita, denyut nadi kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Setiap tingkah laku kita, ya, perbuatan kita, ucapan kita, pikiran kita, perasaan kita, cara berpakaian kita, cara berumah tangga kita, cara berbisnis kita, bermasyarakat kita, semuanya mengikuti aturan. Itu yang disebut dengan ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus menjadi idam-idaman kita. Ini yang menjadi hasrat dan tujuan kita dalam hidup ini. Dan prakteknya adalah dengan cara apa? Secara konkret dengan kita menjalankan proyek hidup. Kenapa? Karena tujuan tidak akan tercapai kalau tidak ada proyek yang dijalankan. Yaitu apa? Bagaimana kita bisa menjalankan 4 proyek hidup seorang mukmin yang disebutkan dalam surat Al-Asr ini. Yang pertama, yaitu berusaha untuk memahami kebenaran, mempelajari kebenaran. Kemudian yang kedua, berusaha untuk mengamalkan kebenaran itu dengan istiqomah. Ketiga, mendakwahkan dan perjuangkan kebenaran itu. Yang keempat, bersabar dalam menjalankan proyek 1, 2, dan 3 tersebut. Dan secara konkret, inilah yang akan kita tuangkan, ya, dalam semboyan atau cita-cita kita di dalam doa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran ini. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Artinya apa? Cita-cita kita di dalam hidup ini adalah harus seperti yang menjadi visi yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran ini, yaitu menjadi qurratu a'yun dan imamul muttaqin. Ya, ini yang merupakan rangkuman dari proyek hidup dan tujuan-tujuan antara tadi. Kenapa? Karena kata para ulama, qurratu a'yun ini artinya adalah apa? Hidup dengan menjalani ketaatan kepada Allah, tunduk kepada Allah, dan imamul muttaqin artinya apa? Menjadikan nilai-nilai ketaatan dan kebaikan itu tersebar luas, memberikan kemaslahatan kepada orang lain, kepada sesama, kepada semesta alam. Nah, secara konkret prakteknya adalah bagaimana kita menggunakan sisa usia kita hari ini dengan mencapai target-target tujuan. Yang pertama adalah bagaimana kita supaya di sepanjang sisa usia kita, hidup kita ini, kita selalu mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, khususnya berupa dorongan, bimbingan, tuntunan, kekuatan, kemudahan untuk menjadi ahli takwa yang efektif, ya. Artinya bukan cuma ahli takwa yang cuma sekedar klaim, cuma ngaku, cuma ritual. Enggak, tapi betul-betul efektif membangun ketakwaan. Dengan cara apa? Dengan cara membangun fondasinya dari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma'rifatullah Subhanahu wa Ta'ala, mempelajari agama, mempelajari din, hukum-hukumnya, ya, aturan-aturannya dengan baik dan benar. Dan itu hanya akan bisa ditempuh dengan kita berusaha mencintai Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kita juga harus menjadikan sisa usia kita ini, ya, agar diri kita dan keluarga kita, sebagaimana tadi sudah disyiratkan dalam surat Al-Furqan tadi, bukan cuma diri kita, tapi keluarga kita juga itu bisa mengamalkan kebenaran, yaitu mengamalkan ketaatan sesuai dengan tuntunan kebenaran yang sudah kita pahami bersama, dengan kafah, dengan istiqomah. Ya, konkretnya adalah bagaimana kita harus punya cita-cita, tujuan hidup agar kita bisa sholat dengan khusyuk, bisa zikir, selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan ritual sekali lagi, tapi meresap ke dalam jiwa, dan kemudian dari resapan jiwa itu melahirkan energi untuk berbuat beramal soleh. Kita juga bisa bebas dari kesyirikan, dosa, serta maksiat. Ini cita-cita kita menjadi ahli taubat di dalam hidup ini. Kemudian diri dan keluarga kita juga bisa menerapkan akhlak mulia otomatis dari akidah yang baik, dari ibadah yang kokoh, maka lahirlah akhlak yang mulia.
bagaimana kita bisa selalu menjadi orang yang menebarkan kemaslahatan, ya, sebagaimana yang menjadi spirit kita tadi, Qurratu Ayun dan Imamu Mutakin. Dan tidak sempurna kalau semua nilai kebaikan itu hanya untuk diri kita aja, tapi juga kita bisa menebarkannya kepada orang lain. Kita berdakwah, berjihad, memperjuangkan agama Allah di sisa usia kita ini. Kita juga akhirnya mendapatkan keberkahan dari pemahaman, pengamalan, perjuangan, mengamalkan kebenaran tadi. Kita mendapatkan keberkahan dalam hidup rumah tangga kita. Sakinah, mawaddah warahmah. Kemudian kita juga dimudahkan dalam segala urusan, mendapatkan rezeki yang cukup. Ya, anak-anak yang soleh-soleh. Ini cita-cita kita harusnya di sisa usia kita. Dan itu hanya akan bisa terwujud kalau kita betul-betul bergabung dalam sebuah proyek kebajikan, dalam sebuah proyek perjuangan. Ada ladang kebajikan yang kita garap bersama-sama. Kalau kita hidup sebagai seorang mukmin di dunia ini nggak punya ladang kebajikan, nggak punya proyek perjuangan, maka kita nggak akan bisa menyempurnakan cita-cita hidup kita di dunia. Hari ini lihat, kita sudah punya ladang kebajikan belum? Sudah punya proyek perjuangan atau belum? Itu yang harusnya kita lihat. Kita sudah mengarah ke sana atau belum? Kalau sudah, kita syukuri. Tinggal kita sempurnakan. Kalau belum, harus kita wujudkan menjadi cita-cita besar kita. Namun bicara tentang tujuan hidup, maka kita harus paham. Tujuan hidup itu berkaitan dengan peran-peran kita dalam kehidupan. Jadi, nggak bisa cuma satu tujuan hidup itu. Kenapa? Karena peran-peran hidup kita banyak. Maka, setiap tujuan harus disesuaikan dengan apa peran kita. Ya, paling tidak kita ambil yang paling pokok saja. Peran kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah, sebagai anak bagi orang-orang tua kita atau mertua kita, bagi diri kita sebagai orang tua bagi anak-anak kita, ya. Kemudian juga peran kita sebagai pasangan, suami atau istri bagi pasangan kita masing-masing, serta peran kita sebagai profesi kita hari ini. Nah, jadi buatlah secara spesifik tujuannya apa. Misalnya yang pertama, kalau kita ingin mempunyai tujuan sebagai hamba Allah, spesifik dulu. Saya ingin meningkatkan kualitas sholat saya menjadi sholat yang lebih khusyuk. Dengan cara apa? Memahami gerakan dan bacaan sholat dan menerapkannya secara konsisten. Ya, itu contoh. Ya, kemudian juga sering membaca Al-Quran dan seterusnya. Nah, sebagai umat Rasulullah apa? Tujuannya saya ingin mengamalkan sunnah-sunnah harian Rasulullah yang saya tahu manfaatnya besar. Misalnya zikir sehari-hari. Banyak doa-doa yang belum kita hafal, kita hafalin. Dan kita jadikan kebiasaan. Ya. Kemudian juga sebagai anak, apa tujuan kita? Kita ingin menjadi anak yang betul-betul berbakti. Konkretnya apa? Kita rutin setiap beberapa hari sekali bersilaturahim, baik telepon, video call, atau datang langsung kalau memungkinkan. Dan kemudian memberikan kata-kata yang manis, doa, hiburan, dan kalau ada rezeki mengirimkan hadiah. Ya, berbagi kepada orang tua. Ya, dan berusaha untuk tidak menyakiti atau mengecewakannya. Itu tujuan kita yang harus real, konkret ya, tertulis. Kemudian sebagai pasangan, apa tujuan kita? Saya ingin menjadi, misalnya sebagai suami, menjadi suami yang penyayang, yang lembut, pengertian, bertanggung jawab, setia, ya, bekerja keras, berjuang, menafkahi, dan seterusnya. Pastinya juga dengan berusaha menjadi teladan yang terbaik. Begitu juga sebaliknya, istri apa tujuannya? Tujuannya ingin menjadi istri yang taat, yang soleha, yang nurut, yang tidak mengecewakan suami, ya, yang tidak membantah, yang selalu berwajah ceria, manis. Itu tujuan kita harusnya, yang tertulis secara spesifik. Dan kemudian sebagai profesi kita hari ini, apa profesi kita hari ini? Ya, apa jabatan kita, tugas kita? Ya, tulis tujuannya, saya ingin menjadi seorang yang bertanggung jawab dalam pekerjaan saya, ya, berdisiplin dalam pekerjaan saya, memberikan kontribusi yang terbaik, dedikasi dan loyalitas terbaik, ya, tidak pernah mengecewakan. Ya. Apapun yang kita terima menjadi bagian dari pengabdian yang akan dinilai oleh Subhanahu wa taala. Nah, terakhir saya ingin sampaikan, tentu saja bicara soal tujuan, maka kita bicara tentang kebiasaan hidup. Tujuan hidup berarti tercapainya kebiasaan-kebiasaan hidup. Maka kalau kita ingin membangun kebiasaan-kebiasaan hidup yang sesuai dengan tujuan hidup kita, kita harus merubah kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan tujuan itu. Yaitu apa? Kebiasaan yang buruk, yang bisa merugikan diri kita. Ya. Yang membuat Allah bisa murka, yang membuat Rasulullah tidak memberikan syafaat, yang membuat orang tua tidak ridho, yang membuat suami atau pasangan tidak nyaman dengan kita. Tulis semua kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Jadi bicara soal tujuan dan bicara soal proyek untuk merubah kebiasaan-kebiasaan dalam hidup kita. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, itulah sebagai pengantar dan panduan bagaimana kita bisa merumuskan tujuan hidup yang benar. Jadi kita nggak ngarang-ngarang, nggak nyari-nyari. Bodoh sekali kita pusing suruh nyari-nyari tujuan. Sudah ada, cuma tinggal kita gali.